Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Elton John Kevin dengan NPM 231506108 dari kelas PSTIB angkatan 2023. Baik, pada saat ini saya akan menjabarkan prosedur untuk membuat topologi dari praktikum judul 1 jaringan komputer, yaitu Basic and Device and Switch Configuration. Jadi untuk topologi yang digunakan di sini menggunakan dua end device, yaitu PC dan juga dua buah switch dengan seri 2960. Baik, sebelumnya saya akan mengambil switchnya. Dua buah switch saya gunakan. Kemudian saya mengambil PC, dua buah PC. Setelah itu saya akan menghubungkan pertama kali itu kedua buah switch tersebut. Jadi ini saya menggunakan kabel antar switch terlebih dahulu, yaitu kabel crossover. Untuk fast Ethernet yang saya gunakan ini fast Ethernet 01, dan juga untuk kedua switch. Jadi untuk antar switch tersebut saya menggunakan fast Ethernet 0/1. Kemudian untuk PC switchnya saya menggunakan kabel straight. Untuk fast Ethernetnya di sini saya menggunakan kalau yang sebelah kiri atau PCA saya menggunakan 0/6, dan untuk yang PC kanan itu saya menggunakan 0/18. Baik, setelah saya menghubungkan masing-masing perangkat, saya akan melakukan konfigurasi IP address pada kedua PC tersebut terlebih dahulu. Jadi untuk tahapan pertama itu saya mengubah namanya dulu. Jadi untuk PC yang sebelah kiri saya ubah namanya PC A. Setelah itu saya ke IP configuration pada desktop, dan saya mengubahnya sesuai dengan pada modul, yaitu 192.168.1.10 192.168.1.10, dan subnet masknya sudah sesuai default dari paket tracernya 255.255.255.0. Setelah itu saya mengubah PC yang sebelah kanan, PC 1 sebagai PCB, dan saya buka desktop IP configuration. Untuk IP yang digunakan pada PCB itu 192.168.1.11. Oke. Setelah itu, untuk skenario selanjutnya saya akan mengetikkan command ipconfig/all pada PC A. Jadi saya kembali ke desktop dan ke command prompt. Saya ketik ipconfig/all untuk menampilkan atribut seputar dari PC tersebut. Jadi untuk IPv address yang digunakan itu sebelumnya saya menggunakan PCB. Jadi saya ke PC A, saya ke command prompt dan saya ketik ipconfig/all. Oke. Untuk IPv address yang digunakan di sini dapat dilihat itu sesuai dengan yang telah saya konfigurasikan. Begitu juga dengan subnet mask yang digunakan. Setelah itu saya akan menguji konektivitas dari PCB dengan cara ping dari untuk menguji konektivitas dari PCB. Jadi saya akan melakukan ping dari PC A ke PCB melalui IP address-nya. Jadi ping 192.168.1.11. Oke, dapat dilihat untuk paket yang dikirim di sini ada sebanyak 4 paket, dan statusnya itu berhasil. Keempat paket tersebut diterima oleh PCB. Yang mana status dari kedua switch di sini belum dikonfigurasikan. Alasan kenapa ping yang saya lakukan di sini berhasil, keempat paket yang dikirimkan itu dari PC A ke PCB, adalah karena default MAC address yang digunakan oleh
uh, perangkat tersebut. Jadi untuk statusnya biasanya kalau tidak berhasil, semisal untuk kedua switch tersebut belum dikonfigurasikan dan PCA melakukan ping atau pengiriman paket seperti komen yang saya ketik, ping IP address, mungkin PCB tidak akan menerima bila firewall yang digunakan oleh PCB tersebut hidup. Jadi perlu dimatikannya firewall terlebih dahulu agar dapat menerima paket yang dikirimkan oleh PCA, karena firewall berguna untuk mencegah spam pengiriman paket secara berkala dalam waktu tertentu. Oleh karena itu diperlukannya menonaktifkan firewall terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini saya akan melakukan konfigurasi pada switch. Jadi pertama itu switch yang sebelah kiri. Saya ke CLI atau Command Line Interface, yang dimana untuk hak akses pertama kali ketika saya mengakses CLI dari switch tersebut itu adalah User Exit Mode, yang dimana untuk hak akses ini hanya sedikit yang dapat dilakukan, sehingga untuk melakukan konfigurasi penyimpanan atau modifikasi pada perangkat switch tersebut diperlukan perubahan status dari hak akses dengan mengetikkan command enable, yang mana enable ini mengubah status dari user exit mode ke privilege exit mode untuk melakukan konfigurasi. Nah, untuk kebutuhan dari konfigurasi saya itu adalah kebutuhan akan hak akses dari global configuration mode. Jadi mungkin privilege exit mode ini memiliki hak akses satu tingkat di atas user exit mode. Namun untuk kebutuhan yang saya gunakan ini memerlukan global configuration mode. Jadi saya untuk komen yang diketikkan itu adalah configure terminal, dan saya telah beralih ke global configuration mode. Kemudian saya lanjutkan di hostname 1. Hostname 1 ini berguna untuk mengubah nama dari host. Jadi yang sebelumnya nama host itu defaultnya adalah switch, menyesuaikan dengan nama hardware-nya. Saya mengubah namanya menjadi S1. Oke, dapat dilihat untuk nama hostname-nya telah berubah. Nah, kemudian saya akan mengetikkan no IP domain lookup. No IP domain lookup. Oke, guna dari komen ini, semisal sebelum saya mengetikkan komen ini, saya mengetikkan komen tertentu. Nah, bila komen tersebut saya mungkin ada typo dalam penulisannya, dari paket tracer itu sendiri itu pertama kali akan mencari package yang mirip yang dimiliki oleh paket tracer itu sesuai dengan komen yang saya ketikkan, sekalipun komen yang saya ketikkan itu mengalami typo. Nah, komen ini mencegah agar paket tracer untuk melakukan pencarian terhadap komen yang saya salah ketik. Jadi dia akan langsung melakukan untuk mencegah switchnya mencari. Jadi benar-benar menyesuaikan dengan harus mengetikkan komen yang tepat agar langsung datanya tersebut atau respon yang diminta oleh user dapat dikirimkan oleh paket tracernya. Kemudian saya akan mengetikkan enable secret class. Setelah itu line count 0 dan password Cisco. Oke, guna dari enable secret class, line count 0 dan juga password Cisco ini adalah untuk mencegah akses dari pihak-pihak yang tidak memiliki otorisasi pada switch tersebut. Jadi diperlukannya password, di mana passwordnya itu adalah Cisco. Kemudian saya login dan saya exit. Oke, kemudian
Setelah itu saya akan membuat virtual local access network dengan mematikan interface VLAN 1. Oke, setelah saya mengetikkan virtual interface VLAN 1, saya mengetikkan IP address 192.168.1.1. Ini untuk konfigurasi IP address-nya. IP address 192.168.1.1, subnet masknya. Oke. Setelah saya mengaturkannya, saya ketik no shut. Kemudian banner MOTD. Guna dari banner MOTD ini mungkin saya dapat analogikan sebagai catch pada bahasa pemrograman. Jadi catch-nya ini dapat dikatakan saya buat default berisi teks unauthorized access is strictly prohibited or and prosecute to the full extent of the law. Jadi bila ada pihak-pihak yang tidak memiliki otorisasi akses terhadap interface VLAN 1 tersebut, message ini akan ditampilkan. Jadi unauthorized, saya akan mengetikkan terlebih dahulu, access is strictly prohibit and prosecute to the full extent of the law. Oke, saya ketik enter dan catch-nya sudah disimpan. Nah, kemudian saya mengetikkan copy running config startup config. Copy running config startup config ini digunakan untuk menyimpan semua konfigurasi yang telah saya ketikkan sebelumnya. Jadi ketika semisal terjadi restart pada switch tersebut, biasanya untuk restart, bila switch di restart, itu konfigurasi yang sebelumnya telah dieksekusi akan terhapus mungkin, atau bisa jadi sebagian, sehingga diperlukannya konfigurasi ulang. Nah, gunanya copy running config startup config ini untuk menyimpan semua konfigurasi yang telah saya jalankan sebelumnya. Startup config, copy running config. Oh maaf, sebelumnya saya perlu exit dulu, kemudian baru saya ketik copy running config startup config, dan saya tinggal enter. Kemudian untuk konfigurasi saya seluruhnya telah disimpan. Nah, di sini saya akan mengetikkan show running config, yang dimana show running config ini digunakan untuk menampilkan semua konfigurasi, histori konfigurasi yang telah saya jalankan sebelumnya. Oke, mungkin untuk switch 1 telah saya konfigurasi, jadi saya akan lanjut ke switch 2 nya. Saya buka switch 2, kemudian CLI, saya ketik enter, saya ketik enable untuk masuk ke privilege exit mode. Setelah itu saya akan masuk ke global configure mode, global configuration mode. Oke, jadi saya ketik configure terminal. Setelah itu saya ubah hostname-nya menjadi S2 sesuai dengan yang ada pada modul. Itu untuk switch 2 itu nama device-nya S2, dan untuk IP address-nya itu 1.2.
hostname S2. Setelah itu no IP domain lookup, no IP domain lookup. Oke, digunakan untuk mencegah pencarian dari komen yang semisal saya ketik itu typo. Setelah itu saya ketik enable secret class. Di sini saya samain saja untuk yang switch satunya, line count 0, password Cisco, kemudian login. Setelah login saya exit. Digunakan untuk membuat passwordnya. Setelah itu saya interface VLAN, saya bedakan saja VLAN 2. Oke. Setelah saya interface VLAN 2, IP address. Di sini saya akan mengkonfigurasikan IP yang dimiliki oleh switch 2-nya. IP address 192.168.1.2, subnet masknya sama. Kemudian no shot. Setelah no shot itu banner MOTD, dan saya ketik message-nya unauthorized access is strictly prohibit and prosecute to the full extent of the law. Setelah itu saya simpan dan exit. Setelah saya exit, saya ketik copy running config startup config untuk menyimpan semua konfigurasi yang telah saya eksekusi sebelumnya. Setelah itu saya ketik show running config untuk melihat histori dari eksekusi konfigurasi yang telah saya ketik sebelumnya. Oke, nah di akhir itu ada dua komen lagi. Saya akan coba di PCA dulu, di switch yang sebelah kiri. Jadi yang pertama itu ada show version. Show version ini komen yang digunakan untuk menampilkan spesifikasi dari switch yang digunakan pada paket tracer. Kemudian show IP interface brief. Nah, untuk show IP interface brief ini itu untuk menampilkan, untuk yang up itu di sini total ada 3. Jadi ada 2 sebagai soket yang digunakan antar perangkat, yaitu yang fast ethernet 01 dan 06 dapat dilihat. Jadi 01 ini untuk antar switchnya, 06 ini untuk dari switch yang sebelah kiri itu ke PCA, yang dimana untuk VLAN 1 ini sebagai virtual local access network yang digunakan pada switch itu sendiri. Nah, untuk yang switch yang di sebelah kanan itu pertama saya ketik show version. Nah, karena versi yang digunakan, versi switch yang digunakan itu sama, jadi seharusnya hasilnya itu sama dengan switch yang ada di sebelah kiri juga, karena versi switch yang digunakan pada Cisco packet tracernya itu sama. Kemudian saya ketikkan show IP interface brief. Dapat dilihat untuk yang up itu ada 3 juga. Jadi yang 01 itu antar switchnya, jadi dari switch yang sebelah kanan ke kiri juga menggunakan 01, dan switch dari switch kanan ke PCB itu soketnya menggunakan fast ethernet 018. Nah, sisanya itu untuk VLAN
192.168.1.2 ini up itu karena digunakan sebagai virtual local access network pada switch tersebut. Mungkin sekian video yang saya dapat sampaikan untuk jabaran panduan dari Cisco Packet Tracer untuk topologi pada tugas akhir praktikum jaringan komputer judul 1 Basic and Device dan Switch Configuration. Sekian dan terima kasih.